Selamat siang, pemerintah berencana menerapkan pemberlakuan batasan kegiatan masyarakat darurat untuk menekan laju penyebaran COVID-19. PPKM darurat dipastikan akan lebih ketat dibandingkan penerapan PPKM Mikro yang selama ini berlaku. Ketentuan PPKM darurat yang diperketat antara lain penerapan work from home sebesar 75% di kawasan zona merah. Selain itu, penerbangan domestik hanya diperbolehkan bagi mereka yang sudah divaksinasi dan menyertakan tes PCR. Namun Provinsi DKI Jakarta masih mendalami aturan ini dan belum merinci aturan terapan di DKI. Nanti kita tunggu saja pengumuman dari Pak Menko. Detailnya saya tidak bijak kalau menyampaikan mendahului nanti apa yang akan disampaikan oleh Pak Menko. Ya. Prinsipnya perlu ada pengetatan, itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Pak Menko bersama jajaran menganggap perlu ada pengetatan dari yang sudah ada, kira-kira begitulah. Pemerintah berencana menerapkan pemberlakuan batasan kegiatan masyarakat darurat untuk menekan laju penyebaran COVID-19. Dan untuk mengetahui sejauh mana rencana ini sudah ada produser lapangan kami, Tika Bermau di Istana, di sekitar lingkungan Istana Jakarta. Selamat siang Tika. Tika, bagaimana pantauan Anda sejauh ini, informasi apa yang Anda dapatkan di lapangan terkait rencana PPKM darurat? Tadi kita menyimak pernyataan dari Wagub DKI Ahmad Riza Patria menyatakan pemerintah pusat akan berencana melakukan pengetatan. Ya, Heranov, memang informasi yang kami dapatkan di lingkungan istana sejauh ini bahwa pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo, dalam waktu dekat akan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro darurat. Namun hingga saat ini kami media di istana pun masih menunggu pengumuman resmi dari pemerintah terkait dengan penerapan kebijakan baru ini, kapan nanti akan mulai diberlakukan dan bagaimana implementasinya di lapangan, apa saja revisi atau perubahan yang dilakukan dari instruksi Mendagri nomor 14 tahun 2021 terkait dengan penerapan PPKM Mikro yang saat ini tengah berjalan dan rencananya akan diterapkan hingga 5 Juli mendatang. Dan memang kalau kita ketahui bersama, Heranov, bahwa pemerintah ini sebelumnya atau pada hari kemarin Selasa telah melakukan rapat koordinasi terbatas Presiden bersama beberapa menteri terkait dengan rencana penerapan kebijakan PPKM darurat ini, dan nanti akan disampaikan pemerintah mungkin saja hari ini, tapi kemungkinan besar esok hari pada tanggal 1 Juli 2021. Dan memang informasi yang sudah kami dapatkan yang sudah terkonfirmasi hasil rapat terbatas kemarin dari juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yaitu Jody Mahardi, bahwa Menko Marves yaitu Luhut Binsar Panjaitan ini telah ditunjuk oleh Presiden menjadi koordinator PPKM darurat untuk Pulau Jawa dan Bali. Kita ketahui sebelumnya bahwa koordinator PPKM Mikro ini dikepalai atau dikoordinir oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan informasi yang kami dapatkan nantinya Airlangga akan mengkoordinir pelaksanaan penerapan pembatasan ini untuk wilayah selain Pulau Jawa dan juga Bali. Memang Heranov, secara garis besar untuk PPKM darurat ini umumnya akan mengatur atau menyesuaikan lagi jam operasional baik dari sektor esensial kebutuhan pokok masyarakat hingga nanti jam operasional pusat perbelanjaan atau mal. Namun sekali lagi untuk detail bagaimana implementasinya, termasuk dengan informasi bahwa jam operasional pusat perbelanjaan yang tetap akan dapat beroperasi namun hanya dibatasi hanya sampai pukul 17 ini, tentu harus menunggu rilis resmi dari pemerintah seperti itu. Dan kalau kita melihat alasan pemerintah berencana menerapkan PPKM darurat ini bukan tanpa alasan. Kalau kita melihat sebaran COVID-19 ini makin tidak terkendali, kita melihat lonjakan kasus harian COVID-19 ini terjadi sejak pekan kemarin pada Kamis 26 Juni, ini bahkan telah memecah rekor penambahan kasus sebanyak 20.000 kasus dalam satu hari, dan angka ini naik menjadi 21.000 dan tetap bertahan pada data Satgas COVID kemarin yang terjadi kenaikan atau penambahan kasus dalam
dalam satu hari ini 20.000 kasus, sehingga hal ini membuat tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate ini sudah di level yang cukup mengkhawatirkan. Data Kementerian Kesehatan yang kami coba rangkum di sini ada 5 provinsi dengan tingkat bor tertinggi, yaitu Banten ini 92%, diikuti DKI Jakarta 91%, lalu juga Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga Jawa Tengah yang mencapai 88%. Dan kita harapkan, Heranov, dengan kebijakan baru ini, yaitu penerapan pembatasan kegiatan masyarakat darurat ini disertai juga dengan law enforcement atau penegakan hukum atau sanksi yang ketat terhadap masyarakat yang abai dengan protokol kesehatan, juga sembari dengan pemerintah yang terus menggenjot vaksinasi di seluruh wilayah Indonesia ini, lonjakan kasus COVID-19 ini dapat ditekan seperti itu. Ya, Tika, mungkin Anda bisa gambarkan kepada kita semua informasi yang berkembang. Ini PPKM terdiri dari 4 kebijakan, yaitu darurat, kemudian informasinya ketat, sedang, dan juga terbatas. Bisa Anda gambarkan apa perbedaan dari 4 PPKM ini? Apakah bergantung dari tingkat indikator kesehatan masyarakat masing-masing wilayah, atau seperti apa sebenarnya, Tika? Ya, memang kami juga mendapatkan data dari Komite Penanganan COVID-19 Pemulihan Ekonomi Nasional bahwa nantinya PPKM darurat ini akan dibagi menjadi 4 kategori, mulai dari PPKM mikro secara ketat hingga nanti PPKM mikro darurat seperti itu. Dan terlihat dari data tersebut bahwa penerapannya itu tergantung dengan zonasi per wilayah berdasarkan dengan penyebaran COVID-19 di wilayah tersebut, yang mana telah dicantumkan persyaratan minimal angka sehingga suatu wilayah atau kota dan kabupaten ini bisa dikatakan harus menerapkan PPKM darurat atau PPKM ketat seperti itu. Namun tentu saja, Heranov, di sini kita harus menunggu terlebih dahulu statement atau pengumuman resmi dari pemerintah yang memang akan dirancanakan mungkin hari ini atau juga besok, agar kita bisa mengetahui bagaimana nanti skema implementasinya di lapangan, apakah seluruh wilayah di zona merah dan juga zona orange ini akan menerapkan PPKM mikro darurat, ataukah nanti ada ketentuan-ketentuan lainnya. Kita menunggu pengumuman resmi dari pemerintah. Heranov. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, Tika Bermau, langsung Istana Kepresidenan Jakarta.